Lihat itu jarum RPM-nya, tidak bergerak sama sekali. Tapi jalan bisa kencang. Ini seperti didorong jin. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kalau sebelumnya kami mencoba BMW i8, mohon dilihat videonya apabila belum. Kami senang sekali membuat video i8 ini karena bentuknya, kehybridannya dalam i8 itu adalah menurut kami ekstra tambahan. Kami ingin tahu rasanya pakai mobil plug-in hybrid macam i8 ini untuk sehari-hari. Maka sekarang kami mencoba turunan teknologi i tersebut pada mobil ini. Ini adalah BMW X5 xDrive 40e. Namanya panjang membuat jadi susah diingat. Namun setiap kata, angka, dan huruf ada maknanya sendiri. X-Drive berarti all-wheel drive. 40 atau 40, kami tidak tahu maksudnya. Tapi ini katanya rasanya setingkat mobil 4000 cc. Kemudian I adalah elektrik. Tidak, ini bukan mobil elektrik. Tapi ini adalah X5 Hybrid. Nah, nama yang lebih pendek dan lebih gampang. Sebenarnya video ini sekalian mereview secara umum BMW X5 karena dari luar terlihat hampir sama. Satu-satunya yang membedakan adalah ini, macam tempat ngisi bensin satu lagi di depan kiri. Mobil ini tidak bisa dibilang jelek. Kami cukup suka dengan eksteriornya. Namun dari samping agak terlihat terlalu pipih untuk ukuran mobil gagah. Tapi tidak masalah, overall luarnya bagus. Untuk keluarga X-rated ini, maksud kami untuk keluarga BMW X ini yang terdiri dari X1, X3, X5, BMW menyebutnya bukan SUV yang kepanjangan adalah Sport Utility Vehicle, tapi SAV yang kepanjangannya Sport Activity Vehicle. Ya terserahlah, kami tahunya ini adalah SUV. Kata X juga dipakai untuk teknologi all-wheel drive-nya. X5 ini adalah termasuk yang X-Drive, merupakan sistem all-wheel drive yang pintar. Pintar membagi energi dengan transfer case-nya seperti SUV pada umumnya. Namun dalam transfer case ini terjadi kesibukan mekanikal yang menggunakan kopling untuk membagi torsi ban depan dan ban belakang. Tergantung ban belakang yang membutuhkan torsi lebih. Intinya untuk urusan traksi sangat amat berguna pada saat jalan licin, lumpur, off-road, dan juga salju. Canggih. Namun BMW tidak sendirian. Di kelas ini yang punya teknologi macam ini adalah Audi dan Mercedes-Benz. Yang Audi namanya Quattro, yang Mercedes-Benz namanya 4MATIC. Perkelahian antara tiga brand Jerman ini mengenai sistem all-wheel drive mereka juga cukup ramai di internet. Ngomong-ngomong soal persaingan Jerman, BMW X5 punya musuh yang paling berat adalah Mercedes-Benz GLE. Bagaimana menurut Anda? Bentuknya bagus yang mana? Mohon komentar di bawah. Mercedes GLE kapan-kapan akan kami buat video reviewnya. BMW X5 juga punya versi M-nya. Ini menarik, mobil tinggi besar tapi kencang. Bermesin 4400 cc V8 yang menghasilkan 575 horsepower. Ini semua berkat turbo. Kami suka turbo. Tapi yang ini bukan hanya satu turbonya, tapi dua. Kami suka twin turbo. Pada kesempatan ini kami selipkan penawaran kami ke Anda untuk kaos Kami Suka Twin Turbo. Tersedia juga untuk perempuan. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum dan tekan tombol lonceng. Seperti yang kami ceritakan di video BMW i8, BMW melambangkan M untuk mobil-mobil performance tingginya. Tapi M ada yang versi tanggungnya, macam M235i, M235i. Kalau I itu adalah yang BMW lambangkan untuk berhemat-hemat, macam i3, kenapa jadi I? i3 yang full elektrik.
Nah, X5 ini adalah versi tanggungnya, i Performance. Kecanggihan teknologi i berada pada bodi X5. Sistem hybrid pada X5 ini bukan sembarang hybrid, tapi ini adalah plug-in hybrid, yang berarti Anda bisa ngecharge baterainya dari tembok yang ada stop kontaknya. Ngecharge baterai dari nol tidak terlalu lama apabila listrik sumbernya adalah 220 volt. Kami senang pengalaman tes mobil ini. Kalau dulu di video kami yang nyolok motor ke tembok, nah sekarang kami nyolok mobil ke tembok. Jadi untuk ngecharge baterainya bukan hanya dari deselerasi dan bukan dari putaran mesin, tapi juga dari tembok. Baterainya adalah lithium ion berkapasitas 9,2 kWh. Kapasitas ini lebih kecil daripada motor Zero yang pernah kami tes. Tidak seperti i8, X5 ini punya motor listrik yang menempel pada mesin, tepatnya di antara mesin dan gearbox. Mesinnya adalah 2000 cc turbo dengan tenaga 240 horsepower dan torsi 350 Nm lebih. Kami suka turbo, suatu mesin yang tidak pelan yang bisa Anda temukan juga di BMW seri 3. Motor listriknya bertenaga 111 horsepower dengan torsi hampir 250 Nm. Bukan motor listrik yang pelan pula. Dari semua generasi X5, inilah bentuk yang paling menarik. Tentu paling modern karena paling baru. Sebelum kami tes mobil ini, sebaiknya dibawa dulu ke spa agar lebih segar sehingga bisa maksimal hasil tesnya. Car Spa. Interiornya sekilas standar BMW, tidak terlihat terlalu spesial. Namun material-material yang dipakai memang melambangkan kemewahan suatu BMW X5. Setirnya pun walaupun ini adalah BMW i Performance, tapi ini adalah setir M. Mungkin kehabisan desain setir atau biar terlihat sporty. Kami suka megang setir ini, empuk. Lubang AC depan samping-samping ada 2 menumpuk. Mungkin ini satu buat muka, yang atas dan yang di bawah ini buat ketek. Agar ketek kanan pengemudi tidak basah, sehingga selalu tampil percaya diri tanpa khawatir ketek kanannya ada bekas basah. Rasanya kami pernah bahas ini di channel YouTube Wonder Food. Setiap hari kerja jam 2 siang kami ada di Net TV. Di tengah sini ada konsol seperti pada umumnya mobil. Namun dalamnya kurang umum, walaupun ini umum di BMW. Ada tempat handphone khusus yang hanya bisa dipakai kalau beli optional ekstranya dari showroomnya. Sesungguhnya ini agak tidak berguna. Di bagian sini ada shifter standar BMW dan tombol ini yang ada di dalam BMW i. Tombol ini untuk mengatur 3 pilihan hybrid mode-nya. Ada Auto e-Drive, Battery Save, dan Maximum e-Drive. Nanti kami jelaskan lagi pada saat nyetir. Oh iya, satu lagi, puter-puteran dan pencet-pencetan standar BMW yang namanya iDrive. Jadi agak terbalik-balik. Jadi ini adalah BMW X5, i Performance, X-Drive 40e, e-Drive, dan iDrive. iDrive untuk mengontrol layar ini. Seperti biasa lengkap dengan navigasi dan lain-lain. Tapi tidak banyak beda dengan saudara-saudara BMW lainnya. Yang membedakan adalah ini. Macam di BMW i8 ini adalah ilustrasi sistem hybridnya yang sedang statusnya apa. Ini sedang full electric. Ini sedang pakai mesin dan baterai. Ini sedang mesin dan mesinnya sambil ngecharge baterai. Nah, inilah kejelekan mobil hybrid apapun. Mesin sambil mutar ban dan nge-charge baterai. Posisi seperti ini membuat semua mobil hybrid menjadi boros bensinnya. Kemudian kami duduk di belakang. Ini adalah suatu mid-size luxury SUV, jadi sangat wajib lega. Yang seperti ada di X5 ini. Legroom belakangnya dengan posisi nyetir kami dan ruang belakang kepala, kami suka bisa melihat ke atas. Namun kami tidak pernah terlalu suka duduk di belakangnya X5 dan bahkan Mercedes-Benz GLE.
Bukan berarti tidak enak, tapi X5 ini tidak bisa di-recline, sehingga harus ikhlas terima apa adanya posisi duduk yang sudah disediakan. Lalu bagasinya, karena di belakang sini ada tempat baterai hybridnya, maka harus terima apa adanya pula luasan bagasinya. Tapi ini tidak terlalu banyak beda dengan X5 biasa. Cukup lega. Di bawah sini ada tempat naruh colokan charger plug-in hybridnya. Dan desain pintu bagasinya ada dua. Bagian pintu bawah bisa didudukin 2 orang atau 3 orang. Karena punya kapasitas 250 kg. Bisa untuk nongkrong-nongkrong. Kami suka duduk di mobil mahal. Semua bisa di setel, sehingga bisa pas untuk kenyamanan duduk. Mobil ini sudah menyala tanpa ada suara karena posisi mesin mati. Shifter dipindah ke drive dan tiba-tiba jalan. RPM-nya tetap 0, seperti lagi didorong, tapi tidak ada yang mendorong. Tidak ada suara sama sekali. Ini macam didorong jin. Tapi pada saat ngerem tidak seperti direm jin. Remnya sangat pakem. Tapi pedal remnya agak terasa aneh dan susah untuk ngerem yang halus pada saat macet-macetan. Walaupun ini pedal rem yang canggih, mungkin yang Anda lihat adalah sebuah pedal yang harus selalu diinjak kalau tidak mau nabrak. Tapi di balik pedal ini ada kecanggihan sensor-sensor yang presisi. Karena pada saat diinjak sedikit itu macam engine brake, tapi namanya regeneratif elektrik. Putaran ban dibebani oleh generator untuk mengisi kembali ke baterai. Kalau diinjak agak dalaman, baru kaliper-kaliper rem bekerja menjepit disk. Baterai isinya lagi full dan posisi e-drive di maksimum e-drive. Full menggunakan motor listrik. Kami sangat suka torsi motor listrik. Nanjak macam apapun tidak ada masalah. Memang pada saat dites auto driver 0 ke 100 km per jamnya dengan kondisi full listrik selama 19 detik. Tapi kami tetap suka torsinya. Mesin tetap tidur dan motor listrik yang bekerja. Kerja bakti. Ini diklaim bisa jalan full listrik dari baterai penuh sampai habis sejauh 30 kilometeran. Namun berhubung kami selalu ketemu jalan yang macet di Jakarta dan panas karena kami juga pakai jaket dan helm, jadi mengkonsumsi AC yang agak cenderung berlebih. Rakus AC. AC-nya ini berkompresor listrik karena ini adalah hybrid. Mesin nyala atau mati tidak ada pengaruhnya dengan dinginnya AC. Dan begitu jalanan kosong selalu kebiasaan karena kaki kami agak gemuk dan berat sehingga selalu menginjak gas yang terlalu dalam. Kami hanya dapat 17 km sampai baterainya habis. Mau bensin mau baterai boros gara-gara kaki ini. Pada saat posisi baterai tinggal 5% maka otomatis modenya berubah menjadi auto e-drive. Apabila Anda penggila kecepatan, di posisi mode auto e-drive di gaspol yang membuat kolaborasi mesin dan motor listrik secara maksimal, mobil ini sama sekali tidak pelan. 0 ke 100 km per jam di bawah 7 detik. Ini macam akselerasinya Golf GTI. Kami suka. Tapi ketika agak kencang, kami merasakan ada yang kurang dengan suspensinya. Kami merasa ayunannya agak berlebihan. Kami suka suspensi X5 yang biasa karena yang hybrid ini bawa-bawa baterai di belakang. Karena pengaruh sama berat dan center of gravity maka membuat suspensinya jadi agak kurang enak. Selisih berat X5 hybrid ini dengan X5 yang contoh yang 35i adalah 200 kg, lebih berat yang hybrid. Jadi berdasarkan pengalaman kami, mobil ini sangat amat ideal untuk Anda yang jarak antara kantor dan rumah di bawah 20 km. Sampai kantor numpang ngecharge lagi dan sampai rumah langsung dicolok chargernya juga.
Tapi kalau sampai terjadi Anda kehabisan baterai, konsumsi bensinnya tidak hemat. Jadi ini berkat berat mobil yang ekstra juga. Tidak jadi masalah kalau mobil ini dipakai di Eropa, Inggris, atau Amerika karena sudah banyak charging station buat electric car atau plug-in hybrid. BMW meminjamkan mobil ini untuk memamerkan kepada Anda kecanggihan i-Performance. Bukan hanya X5 yang ada i-Performance-nya, seri 3 juga ada. Kemudian seri 7 juga ada. Ini sudah lengkap di Bangkok. Kami ke Bangkok Motor Show juga. Masalahnya i-Performance ini tidak dijual di Indonesia, mungkin tidak akan dijual. Ya tidak usahlah dibahas lagi, semua sudah pada tahu. Mudah-mudahan negara ini cepat pintar. Oh iya, mohon diingat bahwa kami tidak dibayar oleh brand ini, tapi kami acungi jempol dengan teknologi i-nya. BMW untuk urusan plug-in hybrid adalah pertama di Indonesia, tapi kami tidak suka yang nanggung. Menurut kami teknologi hybrid pada mobil merek apapun itu nanggung. Kenapa tidak sekalian mobil listrik saja? Jadi sekalian saja seharusnya BMW masukkan BMW i3. Kami sangat penasaran dengan mobil itu. Overall, BMW X5 adalah mobil yang pas untuk dipakai sehari-hari. Ada pilihan mesin yang hemat pula. Dapat kerennya, dapat enak nyetirnya, dan dapat hematnya. Dapat tenaganya juga katanya. Semua itu bisa menjadi milik Anda kalau Anda dapat uangnya untuk membeli. Overall, mengenai plug-in hybrid adalah suatu kombinasi yang menggunakan energi dari bensin dan energi dari tembok. Kalau hybrid biasanya hanya untuk pengumpulan energi dari pengereman. Jadi plug-in hybrid ini jauh lebih baik. Seharusnya dari awal terciptanya mobil hybrid sudah plug-in semuanya. Tapi BMW akhirnya menancapkan kuku pertamanya di Indonesia masalah plug-in hybrid. Padahal merek lain sudah lama sekali punya plug-in hybrid. Tapi untuk Indonesia selalu terakhir. Sebagai contoh di Thailand, BMW dan Mercy berlomba-lomba dengan plug-in hybridnya. Nantikan video kami liputan mengenai Bangkok Motor Show. Semua ini adalah opini pribadi saya. Sekali lagi kami bilang bahwa kami tidak dibayar oleh brand mobil ini dan brand mobil lainnya. Tapi kami tetap suka menerima bayaran dari non-ATPM. Apabila Anda ingin endorse Motomobi TV, kami akan sangat senang. Apabila Anda tidak ingin endorse tapi ingin mendukung kami, mohon beli koleksi merchandise kami. Jangan lupa follow sosial media kami yang lain, khususnya Instagram kami. Harganya 2 miliar lebih ya kalau dijual sekarang ini. Nah, ini hanya ada satu-satunya di Indonesia. Ya, bagaimana rasanya pakai ini dibanding pakai mobil Uber biasanya? Dikduk. Enak, mobilnya enak. Lebih enak daripada mobil Uber. Tapi lebih takut bawanya. Sudah tahu sebelumnya ini mobil hanya satu-satunya di Indonesia. Baru tahu, Bos. Baru tahu, Pak, saya, Pak. Bangga rasanya. Bangga, Pak, saya, Pak. Jadi nangis, Pak. Terima kasih telah menonton.